Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pertemuan kelima dengan materi ukuran permusatan dan letak data. Pada materi kelima ini kita akan belajar mencari nilai kuartil, nilai desil, dan nilai persentil. Oke, kita langsung saja ya. Sini ukuran gejala letak ya. Ini materi yang bakal kita bahas di pertemuan kelima. Yang pertama di sini kuartil. Kuartil itu apa sih? Kuartil itu adalah kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 4 bagian yang sama besar. Itu pengertian dari kuartil ya. Jadi nanti untuk mencari kuartil itu maksimal sampai dengan Q3, tidak ada lagi Q4, Q5. Jadi di sini ada 3 jenis kuartil. Yang pertama yaitu Q1 atau kita sebut kuartil ke-1, kuartil kedua atau kita sebut kuartil tengah, dan kuartil tengah kuartil 3 atau kita sebut kuartil atas. Seperti apa rumusnya ya? Oke, kita lanjutkan ke rumus kuartilnya. Untuk mencari kuartil itu ada 2 rumus ya. Yang pertama itu ketika datanya tidak berkelompok, berarti kita menggunakan rumus QI atau Q keberapa sih yang dicarinya. I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4 itu rumusnya. Terus batas maksimal yang dicari juga sama ya, sama data yang berkelompok. Jadi cuma sampai Q3 saja. Oke, kita lanjutkan ke datanya berkelompok. Di sini untuk data berkelompok itu rumusnya itu QI sama dengan B atau batas bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas kuartilnya dikali IN dibagi 4 dikurangi jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartilnya. Ini pun sama, batas maksimalnya itu cuma yang bisa dicari itu sampai dengan Q ketiga atau kuartil 3. Oke, kita lanjutkan biar lebih paham lagi. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal dari menghitung kuartil ya. Di sini untuk Q1 itu membagi data menjadi 25%, Q2 itu membagi data menjadi 50%, untuk Q3 itu membagi data menjadi 75%. Oke. Langsung saja ya di sini untuk Q1 itu terletak pada kelas interval ke-48 sampai 60. Untuk Q2 terletak pada kelas interval ke-61 sampai 73 dan untuk Q3 itu terletak pada kelas interval 74 sampai 86. Oke, di sini perlu kalian bedakan ya antara F besar sama F kecil. Untuk F besar itu adalah jumlah kuartil di kelas Q1. Untuk F besar itu yang sebelumnya, berarti nilainya untuk 8, yang sebelumnya adalah 11. Oke, setelah sampai sini, tahap saya ini, kita langsung substitusikan ke rumusnya, karena udah tahu ya Q1 itu terletak di interval kelas keempat, nilai F besarnya 11, nilai F kecilnya itu 8. Seperti ini. Ini dari batas bawah dikurangi 0,5 yaitu 47,5 ditambah 13 dikali 1 dikali 60 dibagi 4 dikurangi 11 dibagi 8 sama dengan 54. Ingat, nanti biar gampang operasikan dulu
hasil dari 1 dikali 60 dibagi 40 itu berapa sih hasilnya gitu. Baru nanti dikurangi 15, atau misalkan ini hasilnya berapa, ini boleh tulis seperti ini, boleh juga langsung 15. Jadi 15 dikurangi 11 itu 4. Baru dari situ nanti 4 dikali 13 berapa? 52 dibagi 8 hasilnya 6,5. Jadi 47,5 ditambah 6,5 sama dengan hasilnya 54 tuh dari situ. Begitu juga sama di Q2 juga sama. Nah, ini dapat dari mana? Dari batas bawah dikurangi 0,5. Ini panjang kelasnya. Ini karena yang dicarinya Q2 berarti di sini 2 dikali 60 dibagi 4. Nah, ini yang sebelum kelas kuartil 2-nya itu 19, yang pasnya itu 12. Hasilnya 72,42. Begitu juga dengan Q3. Di sini nilainya itu 61,41. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Kalau misalkan tidak, Ibu lanjut ke menghitung desil ya. Untuk desil di sini yaitu pengelompokan data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 10 bagian yang sama besar. Kalau ini berarti nanti batas maksimal untuk mencari desil itu 1 sampai 9 saja. Oke, kita langsung saja ke rumus. Di sini ada rumus yang tidak berkelompoknya itu DI atau desil keberapa kali N ditambah 1 dibagi 10. Gitu. Untuk data berkelompok di sini rumusnya itu DI sama dengan batas bawah kelas desil ditambah panjang kelas desil dikali IN dibagi 10 dikurangi jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil. Ingat ya, perlu digarisbawahi untuk N besar itu sebelum kelas desil. Sedang dibagi frekuensi kelas desilnya. Oke, gitu. Biar lebih paham lagi, ada contoh. Oke, ini ada contoh soal ya untuk mencari nilai desil di sini yang bakal Ibu contohkan ada D3 sama D7. Cuman yang bakal Ibu bahas di sini adalah D7 ya. Di sini untuk D3 itu katanya membagi data menjadi 30%. Sedangkan untuk D7 membagi data menjadi 70%. Di sini yang bakal Ibu bahas tuntas itu di D7 ya di sini. Untuk desil ke-7 itu terletak pada kelas interval ke-74 sampai 80. Jadi untuk nilai jumlah frekuensi pada kelas desilnya itu ada terletak pada angka 23. Sedangkan yang jumlah frekuensi sebelum kelas desilnya itu ada di 31. Oke. Untuk D3 dulu ya, di sini desil ketiga itu 47, ini dari batas bawah dikurangi 0,5 ditambah panjang kelas dikali 3 dikali 60 dibagi 10 dikurangi 11 dibagi 8. Hasilnya 5, 8,875. Di sini untuk D7-nya itu ini sama batas bawahnya dikurangi 0,5 ditambah 13 dikali 7 kali 60 dibagi 10 dikurangi 31 dibagi 23 hasilnya 79,72 atau 72. Untuk mencari desil bisa dipahami kan kalau bisa Ibu lanjut ke persentil terakhir ya dari pertemuan kelima. Oke, sekarang lanjut ke persentil. Persentil itu apa sih? Yang kalian tahu
persentil itu adalah kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 100 bagian yang sama besar. Jadi untuk batas mencari nilai persentil di sini yaitu sampai dengan 99. Oke, langsung aja ke rumus. Di sini ada rumus data tidak berkelompok sama datanya yang berkelompok. Untuk yang tidak berkelompok di sini rumusnya itu PI atau persentil keberapa sih dikali I. Misalkan PI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Itu untuk tidak berkelompok. Sedangkan untuk datanya berkelompok, rumusnya itu PI sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dikali IN dibagi 100 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas persentil dibagi jumlah frekuensi kelas persentilnya. Oke, lanjut ya. Setelah ketemu tadi ya, berarti sekarang lanjut ke contoh soal untuk mencari nilai persentil ke-55 yang bakal Ibu jelaskan di sini. Sebelum mencari nilai, berarti kalian harus menentukan letak terlebih dahulu sama ya kayak desial. Di sini untuk P55 itu membagi data menjadi 55%. Berarti letak dari intervalnya itu ada pada kelas interval ke-74 sampai 86. Untuk nilai frekuensi pada kelas persentil itu ada 23, sedangkan untuk jumlah frekuensi sebelum kelas persentil itu ada 31. Setelah ketemu letak F besar sama F kecilnya itu, berarti kita langsung substitusikan ke rumusnya. Nah, kita lanjut ya, berarti kalau udah ketemu letaknya, kita langsung substitusikan ke rumus. Di sini untuk nilai persentil ke-55 itu yaitu sama dengan 73,4, ini dari batas bawah ditambah panjang kelas dikali 55 dikali 60 dibagi 100 dikurangi 31 dibagi 23, yaitu nilainya itu 74,63. Dari mana ini? Ingat ya, yang perlu kalian nanti operasikan itu yang ada dalam kurung dulu untuk mempermudah. Berarti di sini nanti bisa langsung aja dirubah ke 33 kurang 31 berapa hasilnya? 2 berarti ya. Berarti di sini tulis lagi 73,4 ditambah 13, 2 dibagi 23. Biar mudah lagi, jadi hasil dari baris yang itu nanti jangan dulu dibagi 23, tapi 13 dulu dikali 2. Hasilnya 26 dibagi 3. Baru setelah itu 26 dibagi 3 itu 1,13. Hasil 1,13 itu tinggal dijumlahkan dengan 73,4. Hasil akhirnya itu 74,63. Dari situ ya 74,63 itu. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai persentil ya. Biar lebih paham lagi seperti biasa ya. Nanti ada tugas, ini tugas. Oke, biar lebih paham di sini ada tugas keempat ya. Di sini untuk tugas keempat masih melanjutkan data dari tugas ketiga. Di sini nanti kalian masing-masing kelompok itu melanjutkan atau menyelesaikan ukuran letak ya, mulai dari mencari salah satu saja dari tadi ya, dari yang kuartil, desil sama persentil. Itu enggak harus semuanya tapi salah satunya saja. Maka nanti bebas ya, setiap kelompok bisa menentukan dengan kelompoknya masing-masing. Enggak mau kelompok 1 Q3 atau kelompok 2 Q1 atau mau sama, mangga yang jelas kan datanya berbeda ya. Mangga itu aja mungkin untuk pertemuan kelima. Penjelasannya itu mulai untuk ukuran gejala letak itu mulai dari kuartil, persentil, desil ya, sampai situ. Itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.